Kita ke informasi lain pemirsa, AKBP Bintoro dan 4 anggota Polri menjalani sidang etik yang digelar di gedung promotor Polda Metro Jaya Jumat pagi. Bid Propam Polri menggelar sidang etik terhadap AKBP Bintoro dan 4 anggota Polri terkait kasus dugaan pemerasan terhadap 2 tersangka kasus pembunuhan. Sebelumnya, mantan Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan ini tersangkut kasus dugaan pemerasan. AKBP Bintoro diduga memeras tersangka AN dan MBH senilai 20 miliar rupiah dengan iming-iming menghentikan penyidikan. Tersangka AN dan MBH diduga terlibat kasus pemerkosaan dan pembunuhan. Selain AKBP Bintoro, 4 polisi juga terlibat dalam kasus ini. Sementara itu, AKBP Bintoro membantah memeras tersangka kasus pemerkosaan dan pembunuhan. Bintoro menyebut tuduhan menerima uang 20 miliar rupiah mengada-ada. Kemudian apakah sidang kode etik terhadap AKBP Bintoro masih berlangsung? Kita akan tanyakan langsung pada rekan Syahda Yustiza langsung dari Polda Metro Jaya. Selamat malam Syahda, seperti apa situasi atau proses sidang kode etik AKBP Bintoro pada hari ini? Baik, selamat malam Laura dan juga pemirsa. Sidang kode etik yang dilangsungkan pada malam hari ini memang masih sedang berlangsung tentunya. Dan memang sebagaimana yang tadi Laura sebutkan bahwa Polda Metro Jaya pada hari ini dari sejak tadi pagi ini melangsungkan sidang Komisi Kode Etik Polri atau KKEP. Ini terkait dengan dugaan pemerasan yang dimana ini juga mengerucut dengan adanya dugaan suap yang melibatkan seorang mediator, di mana ini melibatkan penyidik Polres Jakarta Selatan yakni mantan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan yakni AKBP Bintoro terhadap 2 tersangka pembunuhan seorang remaja berusia 16 tahun yang terjadi di tahun 2024 lalu. Dan memang Laura serta pemirsa bahwa sidang etik ini digelar dalam rangka untuk menyelidiki adanya dugaan penyalahgunaan wewenang. Sejauh ini memang selain AKBP Bintoro yang disinyalir melaksanakan sidang, terdapat 4 rekan lainnya juga yang melaksanakan sidang pada hari ini, yakni ada AKBP Gogo Galesung, kemudian juga ada AKP Ahmad Zakaria, ada juga Ibda ND dan juga AKP Mariana. Update informasi terakhir tadi di pukul 8:30 waktu Indonesia Barat, ini Komisioner Kompolnas yakni Hairul Anam tadi menyampaikan bahwasannya berdasarkan hasil sidang etik terhadap AKBP Bintoro, Majelis Etik memutuskan bahwa AKBP Bintoro menerima putusan PTDH atau pemberhentian dengan tidak hormat. Dan di dalam sidang tersebut AKBP Bintoro memang mengakui kesalahannya yang memang disinyalir bahwa dirinya mengaku menerima uang dari 2 tersangka pembunuhan terhadap korban FA atas kasus yang terjadi di 2024 lalu. Dan hingga sejauh ini tentunya sudah ada 4 yang diberikan putusan selain tadi AKBP Bintoro yang memang diputus PTDH tadi di pukul 7 waktu Indonesia Barat. Hairul Anam juga membacakan putusan dari terhadap terduga pelanggar etik yakni ada AKBP GG atau Gogo Galesung, di mana AKBP GG Gogo Galesung dan juga Ibda ND ini mendapatkan putusan demosi 8 tahun dan patsus 20 hari dengan demosi tidak boleh ditaruh di penegak hukum research. Kemudian juga adapun sementara AKP AZ yakni Ahmad Zakaria ini menerima putusan PTDH atau pemberhentian dengan tidak hormat. Sehingga memang dari 4 putusan yang sudah dibacakan, 2 di antara terduga pelaku penyalahgunaan wewenang ini, 2 diantaranya menerima hukuman PTDH, sementara 2 lainnya ini menerima putusan demosi selama 8 tahun. Keempat polisi yang memang diputuskan ini mengakui kesalahan tersebut dan tadi sempat disebutkan oleh Hairul Anam bahwasannya keempat-empatnya ini melaksanakan banding nantinya terhadap putusan yang dijatuhi oleh Majelis Etik. Namun tidak diberikan keterangan lebih lanjut kapan pastinya nanti banding ini akan disampaikan kembali
kembali. Namun hingga sejauh ini terkait dengan tadi juga kami awak media menanyakan berapa total nominal yang sejatinya diterima oleh masing-masing pihak polisi yang terlibat atas kasus ini. Khairul Anam tidak membeberkan nominal tersebut dengan lebih jelas, namun tentunya nominal yang diperkirakan diterima oleh AKBP Bintoro, adapun juga dengan rekan-rekan lainnya, ini tidak sebesar yang memang diinformasikan di media lainnya. Dan memang untuk sejauh ini Khairul Anam juga memberi keterangan jika dugaan tindak pemerasan yang dilakukan oleh pihak kepolisian atau dari Polres Metro Jakarta Selatan ini lebih kepada tindak penyuapan. Sementara demikian, Laura. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Syahda Yustiza. Selamat bertugas kembali, selamat malam.